Hai semua, jumpa lagi dengan saya Linda di channel Ayo Masak, Ayo Makan. Hari ini aku posting ulang video yang sudah pernah aku post sebelumnya. Video ini benar-benar bagus teman-teman, tetapi banyak dari kalian yang mungkin belum nonton ya. Jadi ini adalah 1 kilogram tepung yang kita akan bikin menjadi 6 macam cookies. Di video yang pernah saya upload kita bikin 7 macam cookies, tapi menurut saya itu kebanyakan. Jadi 6 macam saja semuanya jadi pas, bisa dapat 500 gram satu resep. Gimana cara bikinnya? Yuk kita mulai aja. Untuk resep ini saya tambahkan keju sebanyak 200 gram. Jadi di sini saya pakai Anchor Baker Mix saja, jadi atau margarin kalian bisa pakai, dan saya tambahkan dengan korman patisi dan sedikit korman AMF supaya wangi sedikit ya. Kita akan tambahkan dengan gula halus, dan kalau kalian merasa perlu garam pakai garam. Kalau kalian pakai full margarin tidak perlu garam. Total semuanya saya pakai sebanyak 600 gram. Jadi kalian cukup siapkan 3 bungkus margarin yang beratnya 200 gram. Kita akan mixer sampai menjadi sedikit creamy saja, kurang lebih 2 menit karena ini adonannya banyak ya. Kemudian kita akan tambahkan dengan tepung maizena, susu bubuk, dan keju parut. Untuk terigu saya pakai protein rendah. Kita akan tuang tapi tidak semuanya, sisakan sedikit, kurang lebih sekitar 150 atau 200 gram ya. Seperti ini disisakan, jangan dimasukin semua. Sekarang kita akan aduk, kalian bisa pakai aduk dengan tangan atau dengan spatula. Yang paling penting diperhatikan konsistensi akhir harus tidak menempel di tangan, tidak juga menempel di baskom. Kalian bisa tambahkan sedikit lagi terigunya kalau dirasa sedikit masih kelembekan ya. Setelah adonan ini tercampur semuanya dengan rata, kita bagi adonan menjadi 6 bagian. Di sini saya bagi menjadi 7 bagian, tapi kalau 7 bagian teman-teman, 7 macam, itu kalau kalian tata dalam toples 500 gram nggak penuh gitu, kurang. Jadi menurut saya sebaiknya kalian bikin 6 macam saja. Kalau 6 macam itu lumayan pas di toples ukuran 5. Kita ambil satu bagian, tidak perlu ditambahkan apa-apa lagi, langsung saja kita bikin nastar. Karena nastar ini kita perlu oven yang dingin, jadi kita pertama bikin nastar. Nastarnya ini kita akan bulatkan dengan kulit 6 gram atau 7 gram dan bahan isian 4 gram. Kita akan oles sebanyak 2 atau 3 kali terserah. Di sini kuning telur saya tidak tambahkan apapun, hanya kuning telurnya saja. Dan karena ini hanya sedikit dan kebetulan kuning telurnya masih ada sisa, jadi saya oles 3 kali. Kita akan panggang tanpa dipanaskan ovennya. Suhunya atas saja 200 derajat Celcius, kita taruh di rak tengah. Ini saya panggang selama kurang lebih 20 menit atau 25 menit, saya tidak pakai timer ya teman-teman. Yang penting sampai warnanya sudah golden brown, atasnya itu udah coklat rata. Bila sudah seperti ini, kita matikan api atas. Kita turunin, taruh di rak yang bawah. Sekarang suhunya kita pakai api bawah, mentok panasnya sampai sepanas yang kalian bisa. Kita akan panggang lagi kurang lebih sekitar 20 menit. Untuk cookies kedua, kita akan bikin putri salju. Adonannya ini tidak perlu ditambahkan tepung. Kita langsung saja ambil 1 sendok teh, kita buat membentuk seperti bulan sabit seperti ini kurang lebih.
Kita akan tata dalam nampan, dan ini saya punya nampan besar ya. Jadi satu nampan ini bisa muat 3 model. Nah, untuk model yang kedua nanti kita akan bikin thumbprint cookies. Untuk thumbprint cookies kita perlu tambahkan tepung lagi di dalam adonan teman-teman. Kurang lebih sekitar 2 sendok makan ya. Saya sih ambil seadanya aja, kurang lebih seperti ini ya. Kita aduk-aduk lalu kita bentuk thumbprint. Karena kalau kita tidak tambahkan tepung, maka nanti thumbprintnya tidak akan jadi, tapi dia akan melebar cookiesnya karena adonan ini cukup lembut. Ambil adonan 1 sendok teh, kemudian kita bentuk thumbprint. Kita bulatkan dulu, diuleni sebentar ya teman-teman, dipulung-pulung supaya ketika kita bentuk thumbprint, adonannya ini tidak pecah, tapi dia tetap halus. Kurang lebih caranya seperti ini. Setelah kalian bentuk thumbprint, dirapihkan lagi agar nanti ketika dipanggang dia tidak melebar terlalu besar. Proses pulung-pulung ini penting ya teman-teman. Kalian harus pulung dengan sedikit tenaga, tapi jangan sampai terlalu lama juga ya. Seperti membuat nastar, agar hasilnya tuh ketika kita tekan halus mulus, tidak pecah. Kita akan buat palm cheese cookies, dan ini saya pakai brown sugar teman-teman. Saya pakai dark brown sugar. Ternyata dengan dark brown sugar ini hasil cookiesnya menjadi garing di luar tetapi lumer di dalam. Dan untuk dark brown sugar ini adonan saya tambahkan 1 sendok makan terigu lagi. Jadi ditambahkan tepung tapi jangan terlalu banyak. Kita akan pulung sebentar, kemudian kita gulingkan di dalam gula brown sugar ini sampai semuanya tertutup dengan rapi. Hasilnya kurang lebih seperti ini teman-teman. Selanjutnya kita akan bikin nut ball cookie, dan ini saya bikin rasa lotus, kalian mau pakai rasa Nutella juga boleh. Kita bulatkan lalu kita balurkan ke dalam kacang cacah yang sudah mateng, yang sudah garing ya teman-teman. Kemudian kita bentuk bulatannya, lubangnya dengan jari kelingking, dan kita rapihkan lagi. Proses ini penting, kita harus rapihkan dan kita naikkan ke atas, kita bentuk sedikit lebih tinggi agar nanti ada tempat untuk kita taruh selai, dan juga ketika kita panggang adonannya ini tidak melebar. Selanjutnya kita akan bikin kastengel. Untuk kastengel kita perlu tambahkan 2 sendok makan tepung terigu dalam adonan. Kita akan tipiskan adonan ini 0,5 cm dan kita bentuk persegi ya teman-teman, agar nanti memudahkan kita ketika memotong-motong cookies ini dan agar hasilnya lebih bagus dan lebih rata. Setelah rata, kita akan olesi atasnya dengan kuning telur. Kuning telur saja, tidak perlu ditambahkan yang lain-lain. Kemudian kita kasih parutan keju. Kejunya ini bisa keju cheddar parut, tapi di sini saya pakai keju edam cheesy parut ya. Setelah kita kasih parutan keju, atasnya kita tutup lagi dengan plastik, kemudian kita giling sebentar agar kejunya ini menempel teman-teman ya, jadi nggak berantakan ke sini ke sana. Setelah itu kita akan potong-potong sesuai dengan selera. Sebaiknya kalian pada saat potong ini diukur dulu dengan sentimeter teman-teman, agar panjangnya bisa sama rata. Di sini saya nggak ukur, asal-asal saja, hasilnya ya nggak sama ya, berantakan jadinya. Hasilnya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Nanti kita akan panggang dengan oven yang sudah dipanaskan. Suhunya api atas 130 derajat, api bawah 150 derajat. Waktu pemanggangan nanti disesuaikan ya teman.
Dan di sini saya lihat kastengel udah cukup mateng ya teman-teman, tapi yang lain belum mateng. Jadi daripada ini hangus, kita angkat dulu. Jadi ini kastengelnya saya angkat. Sekarang lanjut, ini loyang terakhir teman-teman. Kita akan panggang sampai 2/3 matang. Setelah itu kita keluarkan karena kita akan kasih stroberi untuk thumbprint cookies kita ya. Kita kasih stroberinya ini saya pakai yang merek Paleta, rasanya enak, seger ya teman-teman. Dan kita akan panggang kembali sampai cukup matang, terutama untuk putri saljunya. Untuk nutball cookie kalian bisa kasih stroberi, bisa kasih Nutella, bisa kasih karamel, apa saja boleh. Di sini saya pakai selai lotus. Sekarang putri saljunya udah mateng, kita akan taruh ke dalam gula donat ya teman-teman, yang kita tambahkan dengan 1 atau 2 sendok makan susu bubuk. Gula donatnya berapa banyak terserah kalian, saya rasa nggak usah terlalu banyak, 100 atau 150 gram juga sudah cukup. Masih dalam keadaan panas ya teman-teman, kita campurkan dengan gulanya, lalu kita rapikan lagi seperti ini dan atasnya kita tabur lagi dengan gula. Sekarang untuk penataan kalian tinggal sesuaikan saja dengan toples yang ada di rumah, karena menurut saya cookies keroyokan seperti ini cocoknya untuk dimakan sendiri, bukan untuk jualan. Kalau untuk jualan kalian harus bikin satu resep, satu rasa ya, karena setiap rasa itu beda-beda resepnya. Untuk penataannya supaya tidak menempel, ditaruh di tengah di antaranya teman-teman ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi jangan ditempel di atasnya. Kalau ditempel di atasnya mah udah pasti nempel ya. Dan ini stroberinya tidak lengket, maksudnya nggak basah ya, tapi dia ada sedikit lengket. Selesai sudah video ini teman-teman, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa di subscribe agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Sampai jumpa ya teman-teman. Bye-bye.